Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pagi ini akan kami bacakan penjelasan tentang upaya kita agar mati dalam Islam. Kita oleh Allah tidak hanya diperintahkan untuk hidup dalam Islam, tapi hendaknya juga mati pun dalam keadaan Islam. Bahkan para rasul, para nabi, setingkat Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, itu juga selalu mohon kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan Islam. Sangat disayangkan jika orang itu hidupnya udah Islam, tinggal mati kafir. Ya. Sebaliknya, sungguh beruntung orang yang seumur-umur kafir, ya, tapi ternyata akhir hidupnya matinya dalam keadaan Islam. Seperti yang kemarin kita contohkan, yaitu para tukang sihirnya Raja Fir'aun. Itu seumur-umur kafir tapi tinggal mati oleh Allah dikasih hidayah Islam. Maka kita di samping hidup dalam Islam juga harus mati dalam keadaan Islam. Lalu apa upaya yang harus kita lakukan untuk meraih mati dalam keadaan Islam itu? Wa alal insani, dan bagi manusia, al-ijtihadu, ijtihad sungguh-sungguh, fi hifdi islamihi, dalam menjaga Islamnya. Di kita ini walaupun sudah Islam, kita tetap punya kewajiban untuk sungguh-sungguh menjaga Islam kita. Karena Islam ini bisa batal, Islam itu bisa rusak. Yang batal itu bukan hanya wudhu, sholat, puasa. Selama ini kita lebih banyak membahas tentang yang membatalkan wudhu, yang membatalkan puasa, yang membatalkan sholat. Jarang kita membahas tentang apa yang membatalkan syahadat kita. Padahal itu sangat penting karena itu fondasinya. Ya, ibarat bangunan rumah, fondasinya itu syahadat. Nah, kalau syahadatnya udah rusak, ya bangunan yang lainnya ikut ambruk. Ya, maka kita punya kewajiban untuk terus belajar, terutama mempelajari ilmu-ilmu yang terkait dengan akidah. Ini sangat penting. Ya. Status hukumnya bukan fardu kifayah lagi loh, Pak. Kalau tauhid itu fardu ain, kewajiban pribadi. Jadi kalau tidak belajar ya dosa gitu. Beda dengan kalau fardu kifayah itu asalkan sudah ada yang belajar, yang tidak belajar sekedar mengikuti itu boleh. Tapi kalau fardu ain, masing-masing orang harus belajar. Karena masing-masing orang punya iman, punya kewajiban menjaga imannya. Wa taqwiyatihi, dan memperkuatnya. Di Islam, iman yang sudah ada dalam hati itu selain dijaga harus terus diperkuat. Caranya bifi'lima, dengan melaksanakan sesuatu amarahullahu bihi, apa yang telah diperintahkan oleh Allah, min ta'atillahi ta'ala, berupa taat kepada Allah. Jadi cara menjaga Islam, cara memperkuat Islam adalah dengan melaksanakan perintah-perintahnya Allah, dengan kata lain menjalani ketaatan. Ya. Berulang-ulang kami sampaikan, taat itu intinya dua, berbuat dan tidak berbuat. Ya. Ketika kita berbuat dalam rangka melaksanakan perintah, ketika tidak berbuat dalam rangka meninggalkan larangan. Sehingga tak berbuat atau tidak berbuat statusnya tetap taat. Fa'inal mudayyi'a, maka sungguhnya orang yang menyia-nyiakan li awamirillahi, pada perintah-perintahnya Allah, itu muta'aridun, dia telah mempersiapkan dirinya lil mauti, untuk mati, ala ghairil islami, dalam kondisi tidak Islam. Ya. Kalau ada orang suka meremehkan, menganggap enteng
perintah-perintahnya Allah. Itu digambarkan seperti orang yang sudah menyiapkan dirinya untuk mati dalam keadaan tidak Islam. Naudzubillah itu. Sering orang tidak menyadari hal yang seperti itu, ya. Bahwa dengan meremehkan perintah Allah, ya, itu sama dengan menyiapkan dirinya untuk mati dalam keadaan tidak Islam. Fa inna tarkahu, maka sesungguhnya meninggalkannya orang yang menyia-nyiakan lidzalika pada perintah Allah. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan perintahnya Allah, itu dalilun, menunjukkan alastihanatihi, atas sikap dia meremehkan agama, bihaqidin, dengan haknya agama. Jadi kalau ada orang masih sembrono meninggalkan perintah-perintahnya Allah, menyia-nyiakan perintahnya Allah, itu menunjukkan sikap dia itu sebagai orang yang meremehkan atau menganggap enteng, menganggap sepele hak-hak agama. Wa alal istighfafi, dan bagi orang yang menganggap ringan bihi, dengan hak agama, falyahdhar, maka hendaklah takut sapa al muslimu, orang Islam, min dzalika, dari yang demikian itu. Jadi bagi orang yang muslim Islam hendaknya hati-hati, jangan meremehkan perintah-perintah agama, karena itu akan sama halnya menyiapkan dirinya mati dalam keadaan tidak Islam. Bahkan ghayatal hadari, dengan sebenar-benarnya berhati-hati. Wa alaihi, dan wajib bagi orang Islam aidon juga, apa, ayyujanibal ma'asiyah, menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat, wal asama, dan perbuatan-perbuatan dosa. Fa innaha, maka sungguhnya perbuatan maksiat dan dosa itu tud'iful Islam, akan melemahkan Islam. Wa tuhinuhu, dan menghina Islam. Wa tuzalzilu, dan membuat goncang-ganjing, membuat goyah qawaidahu, pada fondasi Islam. Jadi di samping kita melaksanakan perintahnya Allah, ya, juga harus berupaya menjauhi larangan-larangan Allah. Karena orang yang terbiasa melakukan larangan Allah, melakukan perbuatan dosa, maka dosa-dosa yang dia lakukan itu membuat Islamnya menjadi lemah, ibadahnya menjadi tidak nyaman. Jadi kalau kita sholat terasa tidak enak, itu jangan nyalain siapa-siapa. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah introspeksi diri kita sendiri. Ya, kemarin saya baru melakukan apa, baru makan apa, atau minum apa, atau ngomong apa. Karena itu semuanya akan meninggalkan kotoran dalam hati kita, sehingga yang biasanya dipakai sholatnya langsung connect, ini menjadi lemot, atau bahkan cuma muter-muter, ya, menolak, nggak bisa nyambung, karena ada kotoran yang masih nempel di hati. Di maksiat dan dosa itu membuat Islam kita menjadi lemah, karena hati kita menjadi kotor sehingga tidak bisa nyambung ke Allah, bahkan bisa menggoyahkan fondasi Islam kita. Wa ta'riduhu, dan menjadikan dia seakan-akan menyiapkan dirinya lisalabi, untuk dicabut, ya, Islamnya indal mauti, ketika mati. Naudzubillah min dzalik. Ya. Ada orang biasanya itu tekun ibadah, pas lagi maksiat pas mati. Naudzubillah min dzalik. Sekali-kalinya maksiat pas langsung mati. Karena ada yang seperti itu. Maka namanya maksiat itu jangan direncanakan, jangan diprogram. Ya. Kalau toh terjadi perbuatan maksiat pada diri kita, itu ya terjadi karena tidak sengaja, gitu. Ya. Karena kelalaian kita, karena kelemahan kita, gitu. Jangan sekali-kali sengaja untuk berbuat dosa, karena khawatirnya itu, ya, pas lagi berbuat dosa, pas kemudian mati. Kama waqa'a dzalika, sebagaimana terjadi. Wal iyadu billah, dan kita hendaknya selalu mohon perlindungan kepada Allah. Likasirin, bagi orang banyak, minal mulabisina, yang telah menjalani
laha pada perbuatan maksiat, wal musirina dan selalu menekuni alaiha pada perbuatan maksiat. Jadi kita harus selalu mohon kepada Allah agar dijaga diri kita ini dari perbuatan maksiat, karena ketika seorang telah berbuat maksiat, berbuat dosa, itu dampaknya akan melemahkan imannya, mengganggu kenyamanan hubungan dia dengan Allah, karena hatinya ketempelan kotoran sehingga tidak bisa connect, tidak bisa nyambung dengan Allah. Nah, wa fi qaulihi ta'ala, dan dalam firman Allah Ta'ala, summa kana akibatal ladzina asa'u su'a an kadzabu bi ayatillahi wa kanu biha yastahzi'un. Ya. Jadi dalam Al-Qur'an Allah berfirman summa kana, kemudian terjadi akibatal ladzina, akibat orang-orang banyak, asa'u su'a, yang dia berbuat dosa, berbuat kesalahan, berbuat keburukan. An kadzabu bi ayatillah. Nah, bentuk dosa dan keburukannya itu adalah mendustakan ayat-ayat Allah. Wa kanu biha, dan mereka terhadap ayat-ayat Allah yastahziuna, mentertawakannya, artinya meremehkan atau menganggap sepele. Ma yadullu adzalika fata'ammalhu. Jadi ayat tersebut mengingatkan kepada kita agar merenung untuk selalu menjaga diri, ya. Satu adalah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, dua dengan menjauhi larangan-larangannya. Ketika seorang menjalani perintahnya Allah, dia memperkuat Islamnya. Sebaliknya ketika dia melakukan yang dilarang oleh Allah, dia telah melemahkan Islamnya. Ketika dia memperkuat Islamnya, itu harapannya mati dalam keadaan Islam. Ketika dia melemahkan Islamnya sendiri, itu sama saja dengan telah menyiapkan dirinya untuk mati dalam keadaan tidak Islam. Ya. Wahud nafsaka, dan upayakanlah dirimu bimtisali awamirillahi ta'ala, untuk melaksanakan perintah-perintahnya Allah, wajtina bimaharimihi, dan menjauhi yang diharamkan oleh Allah. Ya. Jadi kita terus berupaya ketika berbuat adalah dalam rangka melaksanakan perintah, ketika tidak berbuat dalam rangka menjauhi yang dilarang. Sekarang kalau terpaksa terjadi, ya, wa in waqa'ta, dan bila kalian terjatuh fi syai'in, pada suatu minha dari yang diharamkan oleh Allah, ya fatub, segeralah bertobat ilallah ta'ala, kepada Allah Ta'ala, minhu, dari kesalahan tersebut. Jadi namanya manusia memang tidak ada yang tidak pernah berbuat dosa, karena manusia punya kelemahan. Beda dengan malaikat, ya. Kalau malaikat itu seumur-umur taat, tapi ketaatannya malaikat itu juga tidak meningkat, ya, ya mak segitu-gitunya saja, ya. Sehingga manusia itu kalau taat bisa melebihi taatnya malaikat, tapi kalau jahat juga sudah melebihi jahatnya setan. Jadi makhluk yang naik turun itu manusia, ya. Manusia bisa lebih baik daripada malaikat, ya, tapi juga lebih jahat daripada iblis, ya. Karena iblis berbuat jahat mengatasnamakan dirinya sendiri. Kalau manusia kadang berbuat dosa mengatasnamakan Allah, itu lebih jahat lagi itu. Wahdar, dan hati-hatilah, kulal hadari, dengan sepenuh hati-hati, minal israri, dari terus menerus, alaihi, untuk melakukan perbuatan dosa. Jangan terus menerus berbuat dosa, walaupun kecil, Pak, ya. Walaupun dosa kecil, kalau terus menerus lama-lama juga jadi besar, ya. Makanya kita sering dinasehati, walaupun dosa kecil, kalau kamu lakukan terus menerus, ya lama-lama jadi besar. Nah, maka jangan menyepelekan dosa kecil, nah, gitu, ya. Karena yang kecil pun jika tidak segera ditobati, itu lama-lama juga menjadi besar. Bahkan ketika seorang meremehkan dosa besar, dosa kecil, itu ya sekaligus, ya, seketika itu juga yang kecil tadi berubah menjadi besar karena meremehkan. Ya, meremehkan. Maka kalau nasihatnya Luqmanul Hakim terhadap anaknya itu, jangan kau lihat besar kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kau telah berbuat dosa. Besar juga dosa kepada Allah, kecil juga dosa kepada Allah, sama-sama, ya, berdosa kepada Allah. Makanya
kalau dalam kajian ilmu tasawuf, ya, penjelasan tentang besar kecilnya dosa itu beda dengan ulama fikih. Ya. Kalau dalam ulama fikih, dosa besar itu dosa yang ancamannya disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi perbuatan ini, siksanya ini, itu berarti dosa besar. Kalau hanya disebutkan ini perbuatan dosa tapi tidak disebutkan ancamannya, itu dianggap dosa kecil. Nah, kalau kajian ilmu tasawuf, besar kecilnya dosa itu tergantung nanti saat kita berhadapan dengan Allah. Ya. Walaupun yang kita lakukan itu dosa kecil, tapi kalau pas kita berhadapan dengan Allah dan Allah sedang menunjukkan maha adilnya, wah itu yang kecil bisa jadi besar. Ya. Karena Allah sedang menegakkan keadilannya. Nah, sebaliknya, walaupun yang dilakukan itu dosa besar, tapi pas kita berhadapan dengan Allah, Allah sedang melimpahkan karunia-Nya, maka bisa saja dengan mudahnya Allah mengampuni. Jadi semuanya tergantung pada Allah. Kita pas menghadap Allah itu pas Allah maunya ngapain? Pas mau menegakkan hukum atau pas mau melimpahkan karunia-Nya. Itu yang menjadi penentu apakah nanti jadi dosa besar atau dosa kecil. Jadi walaupun dosanya besar, kalau pas Allah sedang, bahasa kita ya, bahasa manusia ini bukan bahasa Allah, sedang baik hati, bisa aja mudah dan langsung diampuni. Tapi kalau pas Allah sedang ingin menegakkan maha perkasanya, maha adilnya, itu bisa aja yang kecil pun harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, jadi jangan selalu atau menekuni dosa secara terus menerus, harus segera bertobat. Wala tazal, dan jangan berhenti sa'ilan untuk selalu meminta, memohon minallahi, dari Allah, memohon husnal khotimati, untuk husnul khotimah. Di samping bertaubat, menjauhi dosa, juga selalu mohon kepada Allah agar diberikan mati husnul khotimah. Karena Nabi dan Rasul aja masih minta doa, minta kepada Allah, berdoa untuk dimatikan dalam keadaan Islam. Wa qad balagona, dan sungguh telah sampai kepada kami, anna syaitana, sesungguhnya setan, la'anahullah, yang Allah telah melaknatinya, telah menjauhkan dari rahmatnya. Yaqulu, berkata, di setan itu kalau ada orang berdoa memohon husnul khotimah, setan akan mengatakan demikian, qosoma dhohril ladzi yas'alullah ta'ala husnal khotimah. Qosoma telah pecah apa dhohri, punggungku, alladzi yas'alullah ta'ala husnal khotimah, ketika ada orang yang memohon kepada Allah agar diberikan husnul khotimah. Di setan merasa gagal, ya, upayanya untuk mengajak manusia agar sesat itu gagal kalau kemudian ternyata manusia itu selalu mohon kepada Allah husnul khotimah. Nah. Kemudian wa aksir minal hamdi, dan perbanyaklah untuk memuji, wa syukrillahi ta'ala, dan syukur kepada Allah, ala nikmatil Islam, atas nikmat Islam. Ya. Kita harus banyak bersyukur, banyak memuji Allah bahwa kita termasuk orang yang diberikan nikmat Islam. Dan nikmat Islam ini, Pak, ini bukan nikmat yang kita upayakan, tapi semata-mata kemurahan pemberian Allah. Kenapa? Kita lahir dari orang tua yang sudah Islam, hidup di masyarakat yang sudah Islam, di negara yang mayoritas penduduknya Islam. Itu kurang apa lagi nikmat Allah kepada kita? Ya. Apakah Bapak pernah membayangkan seandainya Bapak dulu itu ternyata lahirnya tidak di Indonesia, lahirnya bukan dari keluarga Islam, apakah kira-kira saat ini kita Islam? Misalnya kita tinggal di negeri komunis, gitu, ya, orang tua kita komunis, lahir dalam lingkungan komunis, hidup di negara yang komunis. Nah, itu harus direnungkan bahwa kita ini sudah mendapatkan nikmat teragung, ya, lahir dari keluarga Islam,
kemudian tinggal di masyarakat yang Islam, di negara yang mayoritas penduduknya Islam. Ini luar biasa, ini harus banyak disyukuri ya. Itu nikmat teragung, nikmat teragung. Fa innaha a'dhamun ni'ami, karena Islam itu merupakan seagung-agungnya nikmat, wa akbaruha, dan sebesar-besarnya nikmat. Tentunya ini semua setelah nikmat ijad ya. Ya, kan ada dulu dalam kajian al-hikam ada nikmat ijad, ada nikmat imdad. Ya, nikmat ijad itu pangkal dari segala nikmat, yaitu kita telah Allah ciptakan sebagai manusia. Di antara sekian macam makhluknya Allah, kita dipilih oleh Allah diciptakan sebagai manusia. Ini juga harus disyukuri, karena bisa saja dulu itu sebenarnya Allah tidak mau menjadikan kita sebagai manusia, menjadikan sapi, menjadikan kambing, itu bisa saja terjadi. Atau kita tidak dijadikan apa-apa. Ya, ternyata Allah memilih ya, kita diciptakan sebagai manusia. Setelah diciptakan manusia, kemudian dianugerahi nikmat Islam. Ini luar biasa. Ya, maka harus disyukuri. Fa inna Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala lau a'tahu dunya, seandainya memberikan kepada manusia yaitu dunia, bihadzafiriya, dengan segala isinya. Ada orang dikasih dunia seisinya, tetapi wa man'ahul Islam, Allah tidak memberikan Islam kepadanya, lakana dzalika, maka yang demikian itu wabalan alaihi, nah, sungguh merupakan kerusakan baginya. Ada orang diberi nikmat dunia seisinya, jadi penguasa dunia, raja dunia, semuanya punya, semuanya ada, tapi tidak diberi Islam, maka yang dimana itu sesungguhnya merupakan kecelakaan baginya. Ya. Walau a'tahul islama, sebaliknya ada orang diberi Islam, ya, diberi nikmat Islam, wa mana'ahud dunya, dan dia tidak diberi nikmat dunia, lam yadurrohu dzalika, maka yang demikian itu tidak membahayakan baginya. Jadi, asalkan sudah punya nikmat Islam, walaupun tidak diberi nikmat dunia, itu masih aman, ya, masih aman. Sebaliknya, orang walaupun sudah dikasih nikmat dunia seisinya, tapi kalau tidak dikasih Islam, itu sangat berbahaya. Nah, mari kita koreksi. Selama ini itu kita lebih senang kalau dapat duit apa dapat ilmu? Itu aja mikirnya. Kita lebih semangat nyari duit apa lebih semangat nyari ilmu Islam? Itu pertanyaan buat kita. Silahkan dijawab sendiri-sendiri. Ya. Jadi itu ukurannya. Ya. Untuk mengukur apakah kita ini lebih senang dapat nikmat Islam atau nikmat dunia, itu tidak usah lihat siapa-siapa. Lihat diri kita sendiri. Selama ini kita lebih senang cari duit apa lebih senang cari ilmu? Lebih semangat ketika nyari dunia apa lebih senang ketika diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalani perintahnya? Itu bahan renungan buat kita sendiri-sendiri. Tidak usah disampaikan ke orang lain, ya, untuk ngoreksi diri sendiri. Li'anna awwala yamutu fayasiru ilannar, karena yang pertama yang diberi dunia tapi tidak dikasih Islam, itu kalau udah mati ke neraka. Udah ke neraka, tidak punya modal Islam, sementara surga itu hanya untuk yang Islam. Wahadasani, dan yang kedua ini yamutu, dia akan mati, fayasiru ilal jannah, kemudian dia ke surga. Walaupun di dunia nggak punya apa-apa, kemudian punyanya hanya Islam, terus mati, dia kembalinya ke surga. Dunia menjadi miliknya dalam genggamannya, tapi tidak punya iman, tidak punya Islam, mati, ya duduknya di neraka. Naudzubillah. Nah, wa alaika, dan wajib bagimu, alla tazala, hendaknya untuk tidak henti-hentinya, khaifan, punya rasa khauf, ya, khauf, wajilan, dan takut, min su'il khotimati, dari su'ul khotimah. Jadi kita juga harus dalam hati kita itu ada rasa takut kalau kita termasuk orang yang ditakdir su'ul khotimah. Ya. Sebenarnya kalau menurut
Imam Ghazali, su'ul khotimah itu tergantung dari saat dulu Allah menetapkan manusia itu di zaman azali. Su'ul khotimah itu cuma dampak dari keputusan Allah sebelum menciptakan manusia. Jadi kita ini ya, sebelum Allah ciptakan itu sudah Allah program, ya, sudah Allah program. Nanti akan jadi penghuni surga atau jadi penghuni neraka. Itu sudah ada Pak programnya Allah. Ya. Nah saat ini itu kita tinggal menjalani program itu. Ya. Makanya salah satu permohonan kita dalam doa kunut itu ada kalimat wakina birahmatika sarroma kodoid. Wakina dan jagalah kami ya birahmatika dengan rahmatmu sarroma kodoid terhadap buruknya keputusanmu. Artinya gini, seandainya ternyata kita yang sholat subuh ini di catatannya Allah, di programnya Allah calon masuk neraka. Terus kita pas sholat subuh mohon kepada Allah supaya ya catatan untuk masuk neraka itu diubah, karena Allah yang ubah kan bisa. Ya, kita mohon kepada Allah dengan kasih sayang Allah, mudah-mudahan seandainya kita dulu itu oleh Allah diprogram calon penghuni neraka, kemudian oleh Allah diubah menjadi calon penghuni surga. Itu pentingnya doa kunut. Nah, kalau nggak berdoa rugi. Ada doa wakina birahmatika sarroma kodoid. Permasalahan bukan sunnah tidak sunnah, ya, tapi ada doa yang sangat penting. Ya. Dalam doa kunut ada doa sangat penting. Wakina birahmatika sarroma kodoid. Ya. Jagalah kami dengan kasih sayangmu dari keputusanmu yang buruk. Nah, jadi seandainya kita dulu oleh Allah dikodok ya sebagai calon penghuni neraka, maka kita mohon kepada Allah dengan kasih sayang Allah, mudah-mudahan keputusan itu diubah oleh Allah, dijadikan penghuni surga. Itu kalau yang ubah Allah bisa. Satu-satunya bisa ngubah ya Allah. Ya, satu-satunya yang bisa ngubah Allah. Jadi pentingnya doa kunut itu karena di dalamnya kita mohon kepada Allah, seandainya kita oleh Allah dikodok dengan kodok yang buruk, ya, kita mohon kepada Allah agar yang buruk itu diubah menjadi yang baik. Cuma modal angkat tangan aja kok nggak mau, tinggal amin amin. Fa innallaha, maka sungguhnya Allah itu muqallibul qulubi, yang membolak-balikkan hati. Yahdi mayyasha wa yudillu mayyasha. Allah itu punya kewenangan, hak prerogatif memberi hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki dan menyesatkan kepada orang-orang yang dikehendaki. Itu hak prerogatifnya Allah, Pak. Ya. Siapa yang akan diberi hidayah, siapa yang akan disesatkan, itu ada dalam genggaman Allah. Kita tidak bisa memaksa Allah, nggak bisa mengintervensi Allah, nggak bisa mendemo Allah. Bisanya hanya memohon, karena status kita itu hamba. Ya, status kita ini hamba. Jangan kita menjajarkan diri dengan Allah, seakan-akan kita punya hak-hak yang harus kita tuntut dari Allah. Memang Allah itu siapa? Allah bukan anggota DPR, ya, yang bisa kita tuntut gitu. Tidak bisa. Allah itu Tuhan, punya kewenangan mutlak, ya, menentukan siapa yang dapat hidayah, siapa yang tersesat. Nah, kita hanya diberikan modal memohon kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, ya. Berdoalah kepadaku maka aku akan mengijabah. Nah, jadi kita berdoa itu juga dalam rangka melaksanakan perintahnya Allah. Kalau ada orang nggak mau berdoa, ya berarti dia tidak melaksanakan perintahnya Allah. Disuruh minta kok nggak minta. Jadi berdoa itu untuk menunjukkan kalau kita ini hambanya Allah. Kita mau meminta kepada Allah. Jadi ingat ya bahwa Allah itu punya kewenangan membolak-balikkan hati manusia. Allah punya kewenangan memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki dan menyesatkan kepada orang yang dikehendaki. Walaupun anaknya orang kafir, kalau Allah kasih hidayah jadi mukmin. Iya, kan banyak kisah seperti itu ya. Bapak ibunya kafir tapi anaknya dapat hidayah jadi mukmin. Dulu Wahsy yang membunuh pamannya Nabi Muhammad dalam perang Uhud itu orang kafir, tapi ternyata kemudian juga diberi hidayah oleh Allah menjadi muslim, mukmin.
Dan banyak ya, orang-orang yang tadinya mukmin ternyata kemudian di akhir hidupnya kafir. Itu untuk menunjukkan bahwa hidayah, ya, hidayah Islam, hidayah iman itu benar-benar hak prerogatifnya Allah, hak mutlaknya Allah. Kita bisanya hanya memohon, tidak bisa memaksa. Karena yang punya kewenangan itu Allah, bukan kita sebagai hamba. Wa fil hadis sahih, dan dalam hadis yang sahih, walladzi la ilaha ghairuhu, demi zat yang tidak ada Tuhan selain Allah. Anna ahadakum, ini yang saya sebutkan hadis yang mengerikan berikut ini. Anna ahadakum, sesungguhnya salah seorang dari kalian, layak malu telah berbuat bi amali ahlil jannati, dengan amal ahli surga. Hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, sampai antara dia dengan surga itu tinggal satu langkah, ya. Fayasbiqu alaihil kitabu, ternyata ketetapannya dulu di zaman azali, dia telah ditetapkan sebagai calon penghuni neraka. Fayak malu bi amali ahli nar fayadkhuluha, akhirnya yang tinggal satu langkah itu ternyata dipakai untuk berbuat dosa, mati dalam keadaan dosa, mati dalam keadaan berbuat maksiat, kehilangan iman, ya, akhirnya masuk neraka. Padahal seumur-umur sudah berbuat baik, iman, seakan-akan antara dia dengan surga tinggal selangkah. Itu yang pertama, ya, yang menakutkan ini. Sebaliknya ada juga, wa inna ahadakum, dan sesungguhnya salah seorang dari kalian layak malu telah berbuat bi amali ahli nar, dengan perbuatan ahli neraka. Seumur-umur itu perbuatannya buruk, dan dia juga orang kafir. Hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, sampai seakan-akan antara dia dengan neraka itu tinggal selangkah. Fayasbiqu alil kitabu, tetapi telah mendahului dia keputusan Allah di Lauhil Mahfuz pada zaman azali, zaman sebelum Allah menciptakan makhluknya, bahwa dia Allah ciptakan sebagai calon penghuni surga. Fayak malu bi amali ahlil jannah, akhirnya dia berbuat dengan perbuatan penduduk surga. Fayadkhuluha, kemudian masuk ke dalam surga. Ada juga ya yang sebaliknya, seumur-umur kafir tinggal mati mukmin, akhirnya dia masuk surga. Seperti yang kemarin kita contohkan, itu tukang sihirnya Raja Fir'aun, seumur-umur kafir tinggal mati dalam keadaan iman. Wa fihi ghayatul khaufi li ahli taqwa wal istiqomati fadlan an ahli tafriti wa tahliti. Pesan Rasulullah tersebut adalah untuk mengingatkan orang-orang yang sudah takwa dan sudah istiqomah. Yang sudah takwa dan istiqomah saja masih diingatkan dengan hadis yang seperti itu, ya. Apalagi yang masih suka sembrono, ya. Apalagi yang masih suka sembrono. Yang sudah hati-hati, yang sudah takwa aja itu masih diingatkan oleh Rasul dengan hadis yang menakutkan tadi itu. Ingat ya, walaupun kamu sudah iman, sudah beramal soleh, seakan-akan kamu dengan surga tinggal selangkah, tapi bisa saja yang selangkah itu ternyata kamu pakai untuk berbuat dosa sehingga mati dalam keadaan kafir. Padahal yang dinasihati itu orang yang sudah takwa dan istiqomah. Nah, apalagi orang yang masih suka sembrono, nah, ini harus lebih hati-hati lagi, ya. Wa kana ba'du salafi sholihi yaqulu wallahi ma amin ahadun ala dinihi ayyuslaba illa suliba. Nah, maka para ulama-ulama terdahulu itu sangat berhati-hati sekali, ya, untuk selalu menjaga imannya. Dia tidak berani merasa aman, ya, maka walaupun sudah beriman tetap mohon kepada Allah agar imannya itu iman yang istiqomah, iman yang tetap. Maka salah satu doa yang diajarkan dan dianjurkan dibaca di akhir tahiyat itu kan, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman yang istiqomah sampai puncaknya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqa wa qalban khashian lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.